Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam membahas nasab beliau, kita akan membahas satu persatu. Di awal ini kita akan membaca secara ijmal, artinya secara umum, bagaimana nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibn Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kita akan membahas pertama adalah Abdul Muttalib, dan insya Allah di waktu yang lain kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu Ibn Hashim. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu bagaimana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya itu adalah Syaibatul Hamdi. Itu nama aslinya, Syaibatul Hamdi. Kunyahnya adalah Abul Harith. Kunyahnya Abul Harith. Nah, kenapa kemudian dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib? Itu bukan namanya. Nama beliau adalah Syaibatul Hamd. Tetapi dia lebih masyhur, dia lebih dikenal di kalangan bangsa Arab kala itu dengan nama Abdul Muttalib. Datang beliau ke tanah Mekah dulu pertama kali bersama pamannya yang bernama Muttalib. Ya, beliau punya paman namanya Muttalib. Datanglah beliau ke kota Mekah. Kala beliau datang ke kota Mekah bersama pamannya yang bernama Muttalib ini, waktu itu si Syaibatul Hamdi ini datang ke kota Mekah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kotor, dekil, bajunya tidak seperti orang yang tidak terurus. Ya, jadi karena itu ketika si Muttalib ini datang ke kota Mekah dan orang bertanya, "Wahai Muttalib, siapa yang bersamamu?" Kemudian Muttalib berkata, "Ini adalah budakku, ini adalah abadku, ini adalah abdunku." Kenapa dia berkata seperti itu? Karena malu, hayaan. Jadi Muttalib ini malu mengakui ponakannya sendiri. Ya, kenapa? Karena saking kotornya, saking dekilnya. Ya, sehingga dia mengatakan ini adalah budakku. Nah, itulah sebabnya kemudian orang Mekah kemudian mengenal beliau dengan nama, kemudian memanggil beliau dengan Abdul Muttalib, budaknya orang bernama Muttalib, sehingga tersohor, terkenal, masyhur di kota Mekah beliau adalah Abdul Muttalib. Jadi padahal nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Jadi ini adalah sejarah kenapa kemudian beliau disebut dengan Abdul Muttalib, budaknya orang bernama Muttalib. Padahal Muttalib ini adalah ammuhu, dia adalah pamannya. Ya, inilah sejarah, dan ini juga memberikan kepada kita gambaran, memberikan kepada kita pelajaran bahwa jangan pernah kita meremehkan orang, karena kita tidak tahu masa depan orang itu seperti apa. Ya, jadi mungkin hari itu, waktu itu, tapi qadarullah, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Hari ini dia mungkin berada di posisi yang begitu kesulitan, mungkin rendah, karena hari ini mungkin orang melihat semua dengan materi.
Mungkin hari ini dia kurang, mungkin hari ini dia, tapi kita tidak tahu bagaimana ke depan. Ya, karena itu mari kita, makanya puncak daripada ibadah, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa tidak ada kebaikan di atas kebaikan, ya, tidak ada kebaikan di atas kebaikan lagi, yaitu kita husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Kita berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Apakah ada kebaikan di atas ini? Tidak ada. Jadi kebaikan yang terbaik adalah ketika kita berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada makhluk Allah. Ya, kemudian tidak ada keburukan di atas keburukan. Ya, apakah ada keburukan yang lebih buruk dari ini? Tidak ada. Inilah yang terburuk. Apa? Su'uzzan billah wa su'uzzan bi'ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Jadi mari dalam setiap dimensi kehidupan kita di atas dunia ini berbaik sangkalah kita. Berbaik sangkalah kita. Karena yang menentukan arah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.